Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hasil refleksi dan juga evaluasi terhadap praktik pembelajaran atau program pembelajaran yang telah kita lakukan pada salah satu sekolah mitra PPL, yaitu SMP Negeri 10 Kota Jambi. Pertama-tama, izinkan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Diana Merianti, kemudian ada Reka Nopera, lalu Sabrina Nabila, dan juga Bella Afrisa. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Setelah kita melakukan praktik pembelajaran atau program pembelajaran di sekolah, tentu kita akan melakukan yang namanya refleksi atau evaluasi sebagai rencana tindak lanjut untuk kita ke depannya. Refleksi adalah kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis ataupun lisan oleh guru kepada peserta didik atau peserta didik kepada gurunya untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, ataupun kritikan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan ataupun kelemahan dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Selain itu, dalam melakukan refleksi ataupun evaluasi, guru dapat berpedoman pada hasil observasi yang didapat pada saat awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran terkait perkembangan karakteristik peserta didik ataupun capaian pembelajaran peserta didik. Selain itu, hasil dari pembelajaran dan asesmen juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan refleksi dan juga evaluasi sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut ke depannya. Jadi itulah mengapa hal-hal yang melatar belakangi kita melakukan refleksi dan juga evaluasi. Selanjutnya di sini kita akan mengulas kembali sedikit kajian teori yang telah dipelajari pada topik sebelumnya. Baiklah, yang pertama teori perkembangan dari Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan juga menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Adapun 4 tahapan perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Yang pertama yaitu tahapan sensori motor rentang usia 0 sampai dengan 1,5 tahun. Kemudian ada tahap praoperasional rentang usia 1,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga tahapan operasional konkret rentang usia 6 sampai 12 tahun. Lalu yang terakhir tahapan operasional formal rentang usia 12 tahun ke atas. Sedangkan pada peserta didik di sekolah PPL kita ini telah memasuki pada tahap operasional formal. Ciri-ciri atau karakteristik perkembangan kognitif yang terjadi pada tahap ini dapat dilihat dari kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dapat berhitung secara matematis, dan juga dapat menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Yang kemudian kedua, teori ekologi perkembangan dari Bronfenbrenner. Teori ini merupakan perkembangan sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat memberikan dampak perilaku pada seorang individu. Artinya, hubungan atau interaksi pada lingkungan sekitar individu dapat memberikan gambaran dan juga mengklarifikasi dampak dari interaksi antara individu itu sendiri. Bronfenbrenner ini mengungkapkan bahwa individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal hingga pengaruh luar budaya. Jadi kelima sistem tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga chronosistem. Penjelasan singkatnya, mikrosistem adalah pengaruh perkembangan individu dengan lingkungannya, seperti keluarga, rekan sebaya, dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, mesosistem, pengaruh perkembangan hubungan antara pengalaman keluarga dan juga pengalaman sekolah. Ketiga, ada ekosistem. Dalam teori ekologi Bronfenbrenner ini dilibatkan ketika pengalaman dalam setting sosial. Misalnya hubungan antara pemerintah pusat melalui perannya dalam kualitas perawatan kesehatan kepada masyarakat luas.
Yang keempat, ada makrosistem melibatkan budaya yang lebih luas, contohnya peran etnis dan juga faktor sosial ekonomi. Yang terakhir ada kronosistem, ini lebih luas lingkupnya, meliputi kondisi sosio-historis atau sosial budaya. Yang ketiga ada teori Erik Erikson yang menyajikan pandangan perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup manusia yang biasa disebut dengan teori psikososial. Ada 8 tahapan perkembangan manusia dalam rentang kehidupannya, yaitu yang pertama tahap oral sensori pada bayi, Madia, kemudian latensi pada masa kanak-kanak Nadia hingga akhir, dan yang kelima itu puberti dan adolescence pada masa remaja, remaja awal, ada yang adulthood pada masa dewasa muda, yang ketujuh masa dewasa pertengahan, dan yang kedelapan adalah masa dewasa akhir. Dan diketahui pada masa anak-anak usia sekolah menengah itu berada pada fase tahap kelima, yaitu puberti dan adolescence. Kemudian kita beralih kepada analisis permasalahan perkembangan pada peserta didik yang terdiri dari kemampuan awal, gaya belajar, kognitif, motorik, motivasi, dan juga sosial emosional. Yang pertama kita bahas yaitu kemampuan awal. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 10 Kota Jambi, kita telah melakukan observasi, wawancara, dan juga telah memberikan asesmen awal berupa tes diagnostik kognitif dan juga non-kognitif. Asesmen kognitif ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan awal dan juga pemahaman awal dari peserta didik, baik dalam belajar ataupun juga pengetahuannya. Sedangkan asesmen non kognitif bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik seperti gaya belajar, minat, dan juga motivasinya. Jadi didapati hasil bahwa kemampuan awal peserta didik di SMP Negeri 10 Kota Jambi ini, terutama pada pelajaran bahasa Inggrisnya berada pada level menengah ke bawah. Meskipun tidak semuanya, namun ada beberapa juga yang berada pada level menengah ke atas. Yang kedua, selanjutnya ini ada gaya belajar. Melalui hasil asesmen sebelumnya, didapati bahwa setiap peserta didik ini mempunyai keunikan personal dalam gaya belajar mereka. Ada yang belajar dengan cara mendengarkan atau auditori, ada visual, yaitu menonton atau menyimak, kemudian kinestetik, ada juga yang belajar dengan cara membaca, ada yang senang diskusi kelompok, atau lebih senang belajar secara mandiri, dan lain sebagainya. Jadi gaya belajar peserta didik ini sangat menentukan bagaimana individu itu menerima dan menyerap suatu pengetahuan sehingga peserta didik dapat menguasai suatu pelajaran yang dipelajarinya. Kemudian kita lanjut pada perkembangan kognitif. Pada peserta didik SMP Negeri 10 Kota Jambi, ini memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Berdasarkan teori perkembangan Piaget, peserta didik ini pada tingkat SMP sudah berada pada tahapan operasional formal. Mereka telah dapat mengembangkan kemampuannya untuk berpikir secara abstrak, bernalar secara logis, kemudian dapat berhitung secara matematis, dan dapat menarik kesimpulan pada suatu informasi. Kemudian selanjutnya ini motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Hasil observasi pada kelas 9 belum seluruhnya terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian saat proses pembelajaran juga belum memiliki keingintahuan yang tinggi. Hanya sebagian yang mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan sebagian besarnya tidak mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan aktif. Namun sebagian lainnya pada beberapa kelas juga menunjukkan ada peserta didik yang memiliki keingintahuan yang tinggi,
terlibat dalam proses pembelajaran, serta mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan baik, dengan aktif, dan juga membaca buku untuk memperoleh informasi pembelajaran. Kemudian kita beralih pada perkembangan motorik. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik di SMP Negeri 10 Kota Jambi ini sudah memiliki perkembangan motorik yang baik itu dari motorik kasar maupun motorik halus. Untuk motorik kasar, contohnya peserta didik di SMP 10 Jambi ini sudah mampu mengikuti gerakan-gerakan ice breaking yang dilaksanakan oleh guru dengan baik. Selain itu, motorik halus ini ditandai dengan cara menulis peserta didik di mana tulisannya sudah dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh guru. Selanjutnya ada sosial emosional. Pada tahap ini, peserta didik sangat beragam. Namun, pada peserta didik kelas 9 ini sudah menunjukkan perkembangan emosi yang cukup baik, khususnya pada peserta didik perempuan. Sedangkan untuk peserta didik laki-laki, sebagian besar ini belum sepenuhnya menunjukkan perkembangan emosi yang baik, karena kadangkala masih menyalahkan atau menyudutkan kesalahan temannya, sehingga belum bisa mengendalikan emosi mereka dengan baik dalam menghadapi masalah. Ada juga peserta didik laki-laki ini belum mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik. Kita beralih pada slide selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah salah bisa ditanyakan tidak ya RPP-nya? Oke, kita lanjut saja ya. Implementasi ini terdiri dari rencana pembelajaran kami terdiri dari 3 siklus. Yang pertama saya bahas mengenai report text, di mana model pembelajarannya itu kami menggunakan problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis dan menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan report teks pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, kita melakukan salam dan berdoa, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, kemudian juga guru menunjukkan gambar slide melalui PPT sebagai stimulus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Dan juga tak lupa guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat itu. Sedangkan pada kegiatan inti, peserta didik ini diminta untuk melihat slide PPT yang berisi gambar dan juga deskripsi tentang Tuvalu. Kemudian peserta didik ini terlibat dalam pemecahan masalah dengan menjawab beberapa pertanyaan. Lanjut, pada kegiatan inti juga guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok secara heterogen, lalu membagikan lembar kerja berupa teks report sederhana dengan tema hewan yang berbeda. Di sini peserta didik diminta untuk menjawab bagian-bagian penting dari teks melalui analisa dan identifikasi. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan presentasi terhadap hasil kerja mereka. Dari kegiatan inti ini, guru dapat melakukan assessment, dapat mengecek atau melihat assessment kognitifnya dari peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan penutup. Guru merefleksikan kegiatan hari itu dan meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, itulah beberapa rangkaian dari kegiatan yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami lakukan di salah satu sekolah menengah. Setelah pada selanjutnya ini kegiatan penutup, guru merefleksikan kegiatan hari itu dan meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran terkait materi yang telah dipelajari. Nah, itulah beberapa rangkaian kegiatan yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami lakukan pada sekolah SMP Negeri 10 Kota Jambi. Kemudian kita beralih lagi pada produk dan output.
yang terdiri dari LKPD, media pembelajaran, dan juga asesmen. Yang pertama, LKPD. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik adalah sebuah dokumen yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. LKPD ini biasanya berisi tugas-tugas, latihan, dan soal-soal. LKPD juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui atau mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Berikut ini pada slide adalah beberapa contoh LKPD, report text, dan juga advertisement yang telah kami siapkan. LKPD ini kami berikan dengan beragam konten yang berbeda-beda, layaknya implementasi pada pembelajaran diferensiasi konten. Jadi tujuannya juga agar menambah ragam bacaan dan juga pengetahuan pada peserta didik. Lanjut, pada media belajar atau media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik. Contohnya termasuk slide PPT, buku teks, video, audio, software, dan internet. Berikut juga adalah contoh beberapa media pembelajaran yang telah kita terapkan pada proses belajar, yaitu menggunakan slide PPT, pembelajaran menggunakan TPEG melalui game Kahoot, dan juga pembelajaran dengan media styrofoam atau kertas karton yang pernah kita terapkan pada pembelajaran advertisement. Hal ini bertujuan agar adanya ragam media pembelajaran yang variatif dan juga untuk dapat menarik perhatian peserta didik agar pembelajaran juga menjadi menyenangkan. Yang terakhir ini adalah assessment. Assessment atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi pada peserta didik. Assessment ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti tes, observasi, atau analisis portofolio dan juga kuesioner. Contoh assessment yang sudah kita lakukan pada sekolah kemarin, yaitu asesmen diagnostik. Seperti yang sudah kita bahas di awal, ada asesmen kognitif berbentuk penugasan LKPD atau kuis di setiap akhir topik pembelajaran. Kemudian juga ada asesmen diagnostik non-kognitif yang berupa angket atau kuesioner yang telah kita bagikan sebelumnya. Nah, itulah sekian pembahasan materi kita. Selanjutnya adalah sharing session. Jadi dipersilakan kepada teman-teman lainnya untuk berbagi pengalaman atau cerita terhadap praktik pembelajaran yang telah kita lakukan di Sekolah Mitra PPL kita, baik itu mengenai motivasi, kemampuan awal peserta didik, ataupun kognitifnya, ataupun juga dalam proses pembelajaran terkait dengan assessment ataupun media pembelajaran kemarin. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya persilakan kepada siapa yang ingin berbagi pengalamannya. Baiklah, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya tentang praktik pembelajaran terbimbing kemarin yang telah kita laksanakan secara bersama-sama di SMP Mitra kita. Nah, kebetulan saya kemarin kan masuk di kelas 9B, walaupun secara kita juga masuk ke kelas 9C dan mengajar bersama. Nah, yang telah sudah kita praktikkan yaitu pertama sebelum kemarin pembelajaran terbimbing yaitu memberikan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu kita rancang dengan dua tujuan. Yang pertama untuk mengetahui secara kognitif bagaimana kemampuan awal peserta didik dan pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris. Karena tujuan dari asesmen diagnostik ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dan kemampuan awal peserta didik serta bagaimana karakteristik gaya belajar mereka. Nah, kalau dari hasil asesmen diagnostik yang kognitif bisa dibilang itu rata-rata sama hasilnya, yaitu mereka juga ketika ditanya motivasi juga memiliki motivasi rendah mengenai tentang pembelajaran bahasa Inggris karena mereka kekurangan vocabulary dan tidak tahu pengucapan yang baik dan benarnya itu bagaimana. Dari segi non kognitif kita memberikan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gaya belajar mereka dan dapat disimpulkan bahwa mereka ini memiliki gaya belajar lebih dominan itu visual, audiovisual dan kinestetik atau bisa kombinasi dari itu.
Nah, oleh karena itu, dalam merancang modul ajar, inilah yang menjadi acuan kita, patokan kita dari hasil asesmen diagnostik. Nah, kalau untuk di kelas saya sendiri, mungkin kita perlu mengingat teori dari kognitif bias yang menyebutkan bahwa karakteristik peserta didik atau anak di usia 12 tahun sampai 15 tahun yang masuk kategori remaja ya, itu sudah mulai menunjukkan minat dan kemampuan di bidang tulisan, seni musik, olahraga, dan keagamaan. Nah, oleh karena itu, saya dari awal itu sudah berpikiran untuk menerapkan bagaimana memasukkan hobi mereka ke dalam atau ketertarikan mereka ke dalam materi pembelajaran baik itu bahan ajar, LKPD ataupun media. Jadi kemarin yang langsung hinggap di pikiran saya adalah karena dari profiling peserta didik saya yang 2 orang ini, GME sama IRW ini, mereka itu sama-sama menyukai hobinya memasak dan bahkan bercita-cita untuk masuk SMK jurusan kuliner atau tata boga. Oleh karena itu dalam merancang pembelajarannya tentu saja perlu kegiatan pendahuluan seperti persepsi, mengaitkan apa yang mereka ketahui sebelumnya dan mengaitkan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kemarin waktu di siklus terbimbing 1 itu saya mencoba untuk menghubungkan makanan Indonesia, sate, cara membuatnya, walaupun memang agak jauh ya sate ke Pasifois, tapi nanti boleh dicoba setelah kita gali-gali kan apa yang mereka tahu apa itu sate, bahannya apa saja, cara membuatnya, baru nanti kita coba hubungkan ke kata-kata atau kalimat Pasifois. Nah, kemudian model pembelajarannya dari awal memang karena mereka ini bisa dibilang kemampuannya sama, maka menggunakan model problem based learning, yaitu tujuannya agar mereka terbiasa belajar dari sumber yang relevan yang tidak terlalu sulit. Kemudian diharapkan dapat memicu peningkatan aktivitas mereka di kelas agar mau berpartisipasi. Untuk metode pembelajaran sendiri, nah ini yang mungkin kita terapkan kemarin waktu di kelas 9C, yaitu kita menerapkan metode snowball throwing. Karena seperti yang kita tahu, setiap kita masuk kelas untuk pemberian pertanyaan dan untuk menunggu respon mereka itu sangat lama. Siapa yang mau ini, mau maju, siapa yang mau mencoba itu kan sulit. Sehingga kita kemarin memutar mencari ide baru bagaimana mereka terlibat secara aktif yaitu dengan cara metode snowball throwing. Jadi mereka mau nggak mau bergilir asalkan sudah mendapat giliran dari spidol itu mereka akan maju ke depan. Kemudian untuk diferensiasi mungkin ini kan untuk membantu pembelajaran mengakomodir gaya belajar mereka serta bagaimana mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam diferensiasi konten contohnya dalam modul itu kita menyesuaikan ruang lingkup pembelajaran sesuai dengan minat dan ketertarikan peserta didik. Jadi materi atau topik pembelajarannya dapat meliputi tentang kuliner, makanan, atau kegiatan masak-memasak karena ini berdasarkan profiling peserta didik saya. Nah, contohnya kemarin passive voice itu yaitu cara masak makanan kesukaan menggunakan kalimat pasif. Kemudian kalau di report text yaitu menyimak teks Indonesia report text dan mengenai hewan-hewan. Kemudian di advertisement kemarin kita secara bersama-sama juga menyimak mereka menyimak poster iklan tentang produk makanan atau minuman. Nah, selain itu juga untuk sumber pembelajarannya itu kita tidak hanya melihat buku paket karena bisa dibilang buku paket dan LKS itu terkadang tidak relate, tidak berhubungan dengan dunia mereka dan juga terkadang tingkatannya terlalu sulit. Sedangkan seperti yang kita tahu kunci dari pembelajaran bahasa Inggris yang saya dapat simpulkan dengan karakteristik peserta didik di kelas kita rata-rata itu harus mengubah soalnya menjadi lebih mudah dan lebih berhubungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita menggunakan rancang LKPD, bahan ajar seperti PPT dan LKPD-nya itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian kalau untuk diferensiasi prosesnya itu kita seperti biasa yang tadi seperti telah dijelaskan oleh saudari Diana yaitu membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Kemudian ketika presentasi pun kita juga tidak hanya menyebutkan kemudian membagikan worksheet LKPD-nya itu dengan uh, konten yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD.
Um, Mungkin dari saya itu saja. Nanti mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menyampaikan tentang hasil dari profiling yang telah kami lakukan di kelas 9 di SMP 10 lebih tepatnya, yaitu kami mengajar dari kelas A sampai kelas F. Nah, dari kelas A sampai kelas F ini, peserta didiknya memiliki gaya belajar yang sangat berbeda-beda. Dari kelas A maupun kelas F kami telah melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan keterangan dari saudari Sabrina dan saudari Diana sebelumnya, kami telah melakukan tes diagnostik untuk membuat modul ajar yang akan kami lakukan, yang akan kami terapkan di dalam kelas. Nah, dari modul ajar tersebut, yang telah kami lakukan adalah menerapkan pembelajaran metode heterogen karena untuk anak kelas SMP ini notabene rata-rata kemampuannya itu sama, apalagi di SMP 10 ini dari kelas A itu ukuran tingkat kecerdasan kognitif anak-anaknya itu masih di batas sedang. Jadi misalnya kita memberikan pembelajaran, mereka itu sudah bisa untuk mencerna apa yang kita berikan. Nah, untuk dari kelas B sampai ke kelas F itu mereka punya kemampuan yang rata-rata. Nah, tapi namun di kelas F dan kelas D tersendiri itu memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada kelas-kelas yang lain. Nah, untuk itu kami melakukan diskusi untuk menerapkan media pembelajaran yang akan kami lakukan di kelas-kelas tersebut. Di kelas A, kami melakukan pembelajaran dengan menggunakan TIPEK. Nah, dengan penggunaan TIPEK ini, kami menggunakan games Kahoot, seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Diana tadi, di bagian media pembelajaran. Nah, di sini sudah terlihat dari share screen ini kami melakukan pembelajaran menggunakan media Kahoot. Nah, di media Kahoot ini kami menggunakan games karena rata-rata anak di SMP Negeri 10 ini yang kelas 9-nya dari hasil tes diagnostik itu mereka memiliki kemampuan atau gaya belajarnya dengan video, audio visual dan kinestetik. Nah, dengan menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan TIPEK, apalagi menggunakan games Kahoot ini, akan membantu mereka lebih mengimprovisasi pembelajarannya dalam bahasa Inggris. Karena setelah kami diskusikan dan kami melakukan observasi selama berminggu-minggu, karena kami kan sudah melakukan pembelajaran pengajaran di kelas A sampai kelas F itu setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat. Jadi kami sudah mencari tahu terlebih dahulu sebelum menerapkan media pembelajaran yang akan kami laksanakan. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, um, menjadikan siswa di dalam kelas itu menjadi lebih semangat dalam belajar. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan dari kelas-kelas yang telah kami ajar, yaitu dari kelas lokal 9E. Nah, di 9E ini anak-anaknya memiliki gaya belajar kinestetik dan audiovisual. Nah, untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik dan audiovisual ini, kami menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan IPEK. Namun di kelas 9E ini, uh, kami menemukan permasalahan, yaitu kalau di kelas 9E ini kami tidak memiliki colokan listrik karena sekolah colokan listriknya itu sudah terbakar. Jadi kami tidak bisa melakukan pembelajaran menggunakan TIPEK. Belum lagi untuk jam kurun waktu pembelajarannya itu kami tidak bisa menjalankan jam pelajaran selama 2 jam karena di hari Senin itu pembelajaran di kelas itu tepatnya pada hari Senin dan itu adalah jam pagi setelah upacara yaitu jam 2 ke 3 dan biasanya kami tidak bisa menjalankan pembelajaran dengan pas karena sebagai sekolah penggerak SMP 10 itu memiliki banyak kegiatan. Jadi setiap hari Senin itu biasanya ada tamu-tamu yang diundang untuk uh, melakukan ceramah pagi di pagi Senin. Nah, jadi karena hal itu saya tidak bisa melakukan pembelajaran dengan sepenuh gitu. Terus juga tadi ada halangannya juga dengan sambungan listrik. Jadi media pembelajaran yang dilakukan di Semandai ini sangat terbatas. Saya hanya bisa melakukan tipek dengan menggunakan karton. Mungkin ada saudari-saudari lainnya yang mau memberikan masukan kepada saya untuk melakukan media pembelajaran di kelas itu selain dengan menggunakan karton. Karena saya sudah mencoba dengan melakukannya dengan menerapkan dengan LKPD yang berbeda-beda pada pembelajaran siklus 3 yaitu
pembelajaran di advertisement text. Nah, di sini saya melakukan membuat lembar kerja, itu ada 6 lembar kerja, di mana lembar kerjanya itu memiliki konten yang berbeda-beda, namun dengan variasi atau tingkat kesulitan yang sama. Namun, saya rasa untuk penggunaan tipek, saya harus lebih bisa lagi improvisasi daripada menggunakan efek LKPD saja. Karena kan zaman sekarang nih kita sudah bisa nih sebagai guru profesional itu harus bisa berinovasi. Jadi saya mungkin meminta saran kepada teman-teman yang lainnya bagaimana cara pembelajaran yang harusnya saya lakukan. Apalagi kan untuk menerapkan media berdiferensiasi di kelas itu mungkin agak sedikit tertantang karena banyaknya keterbatasan di dalam kelas gitu. Ya, baiklah sebelumnya pada saudari Rika, saya izin menanggapi. Kalau saya tadi kepikiran bagaimana kalau untuk jam yang terpotong mungkin ada belajarnya visual, mungkin kita perlu merancang RPP atau buklet yang berisi tentang materi yang akan dipelajari. Jadi memang guru perlu merancang dahulu, nanti baru dikirim di grup kelas. Jadi kita selalu memberikan mereka reminder, oh besok kita belajar ini, jadi kemungkinan di kelas kita nggak akan mengulang lagi dari awal, jadi kita tinggal mereview, mengulas apa yang kalian baca dari sini gitu. Mungkin itu dapat membantu agar waktunya itu dapat digunakan secara maksimal walaupun memang terpotong. Nah, kalau untuk pembelajaran diferensiasinya, mungkin tadi juga kata saudari Reka, kelasnya kan tidak ada listrik tuh susah. Mungkin di sini benar guru perlu melakukan inovasi seperti mungkin lebih ke membuat alat-alat peraga. Nah, berarti di sini yang menjadi kuncinya adalah kinestetik. Mau tidak mau merekanya perlu bergerak. Misalnya alat peraganya menempel atau misalnya yang flashcard, yang main kartu-kartu ada kata-katanya, mungkin itu perlu lebih ditekankan. Dan yang paling utama kalau tidak ada media seperti PowerPoint itu kita guru harus lebih berinisiatif untuk mengelilingi kelas, kemudian bertanya ke setiap kelompok atau ke setiap peserta didik yang di belakang, karena biasanya kan mereka kan kalau disuruh buka buku mereka tidak buka buku gitu, jadi emang perlu dipantau lebih dalam lagi. Mungkin itu yang dapat saya sarankan. Ini dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau Baiklah, mungkin saya akan menggunakan apa yang disarankan oleh saudari Sabrina tadi untuk pembelajaran diferensiasi di dalam kelas untuk belajar dengan menggunakan aplikasi di dalam ponsel. Jadi mereka bisa belajar di dalam kelas, di rumah dan nanti akan dibahas di dalam kelas begitu. Oke, izin sharing teman-teman. Nah, dari yang saya lihat tadi, bahwa kita kan membahas tentang asesmen diagnostik. Saya juga menerapkan asesmen diagnostik, memberikannya di awal sebelum pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah rekan-rekan di sini juga menggunakan asesmen diagnostik eh, semuanya, atau hanya di kelas-kelas tertentu saja? Eh, Kalau saya menggunakan asesmen diagnostik, tetapi sejauh ini saya belum mendapatkan hasil dari karakteristik siswa itu secara maksimal. Adakah saran dari teman-teman sebaiknya itu bagaimana ya? Padahal kan sudah memberikan asesmen diagnostik kan, tetapi sejauh yang saya lihat itu belum maksimal. Adakah sarannya teman-teman? Boleh? Untuk saya ingin menjawab ya. Jadi untuk tes diagnostik yang telah dilakukan itu, kami telah melakukan tes diagnostik pada kelas-kelas yang kami ampu, yaitu kelas 9A, 9B, 9F, dan 9E. Untuk kelas 9E sendiri, saya menggunakan tes diagnostik, yaitu dengan menggunakan survei questionnaire. Untuk kelas-kelas yang lain, teman-teman melakukan tes wawancara, dan juga ada yang langsung survei langsung ke dalam kelasnya, melihat sendiri bagaimana kemampuan peserta didik di dalam kelas. Nah, untuk itu saya rasa setelah kami melakukan tes diagnostik itu, kami bisa mendapatkan karakter-karakter peserta didik dan kebutuhan-kebutuhan dari profil belajarnya. Nah, untuk kelas 9A itu, kami mendapatkan
kemampuan kognitif siswa yang lebih tinggi daripada kelas-kelas yang lain. Untuk kelas B sampai ke kelas E itu kemampuannya sama. Namun pada kelas F dan kelas D itu mereka memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada kelas E dan kelas A. Jadi saya rasa dengan penggunaan tes asesmen ini, asesmen diagnostik ini akan lebih mampu membuat kita sebagai guru mengetahui karakter dan gaya belajar siswa di dalam kelas. Karena itu akan sangat membantu kita dalam melihat sendiri bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang cocok untuk anak di kelas tersebut dengan media asesmen diagnostik tadi. Baik, terima kasih Saudara Reka. Saya akan merespon dari yang penjelasan Saudara Reka tadi, saya bisa pahami dengan baik. Nah, saya ingin meluruskan sedikit pertanyaannya. Yang saya tanyakan itu sebaiknya bagaimana yang seharusnya kita lakukan jika kita sudah memberikan asesmen diagnostik. Harapan kita kan dari hasil asesmen diagnostik itu kan kita bisa mengetahui nih karakteristik media pembelajarannya nanti seperti apa untuk peserta didik. Nah, dari yang saya alami di kelas saya 9A yang saya ampuh, saya tuh masih belum memahami, belum mengenal betul karakteristik dari peserta didiknya. Nah, saya tuh bingung gitu. Sarannya ada nggak? Sebaiknya tuh selain asesmen diagnostik, bagusnya apalagi ya caranya untuk bisa mengenal karakteristik siswa ini dengan baik gitu. Sekian. Baiklah, sedikit menambahkan dari penjelasan dari Saudari juga beberapa peserta didik itu saat mengisi angket atau kuesioner diagnostik itu juga asal-asalan, jadi kita tidak dapat menyimpulkan hasilnya dengan tepat. Selain dengan cara itu, mungkin kita bisa melakukan dengan observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu lakukan dengan pendekatan ataupun tanya jawab kepada peserta didik melalui pendekatan dan juga observasi. Mungkin dari situ kita dapat lebih mengenal baik perkembangan dan juga karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Tanyakan kepada mereka, dekati mereka, tanyakan gaya belajar seperti apa yang mereka sukai, tanyakan perihal materi-materi yang telah dipelajari pada saat itu, sampai sejauh mana sih capaian pembelajaran yang telah mereka dapati. Seperti itu sih. Sejauh ini juga selain melakukan tes diagnostik melalui kuesioner, saya juga telah mencoba melakukan observasi melalui wawancara dan juga tanya jawab saat proses pembelajaran berlangsung. Di situ juga sedikit efektif untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai perkembangan karakteristik peserta didik itu sendiri. Itu saja, Saudari Bella. Ya, sekian. Terima kasih, Tim. Ada lagi teman-teman yang ingin sharing atau ingin merespon? Mungkin sedikit menambahkan dari pengalaman belajar dari Saudari Sabrina menggunakan metode snowball throwing. Mungkin itu juga bisa saya cobakan juga kepada kelas saya di kelas 9F yang anaknya begitu aktif. Aktifnya ini bukan dalam segi pembelajaran ya, tapi karena aktif gerak sana sini. Jadi namun ketika disuruh mereka itu nggak mau miss kayak gitu, nggak bisa menerima spidol yang kita oper satu itu, mungkin ketika saat peserta didik menerima bagiannya, mungkin dengan begitu mereka bisa menerima tanggung jawab dan mau maju ke depannya dibanding mereka ditunjuk satu-satu seperti itu. Nanti akan saya coba terapkan juga pada kelas saya di 9F. Terima Ya, kasih saya untuk juga pengalaman merasa belajarnya tertarik yang dengan menyenangkan. iya,
Saya juga merasa tertarik untuk menggunakan metode yang seperti itu. Kebetulan di kelas 9A juga belum pernah menerapkan yang seperti itu. Yang pernah diterapkan tuh yang seperti kuis Kahoot, sedangkan yang seperti saudari Sabrina sebutkan itu belum. Jadi terima kasih idenya saudari Sabrina. Ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin sharing? Mungkin yang saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Wela tadi. Tadi kan bertanya bagaimana cara memaksimalkan hasil dari asesmen diagnostik. Mungkin kalau dari segi pertanyaan kognitif, mungkin mereka banyak yang jawabannya tidak relevan dan bahkan terkesan nyontek. Tapi mungkin di sini yang dapat kita mainkan adalah hasil analisis dari gaya belajar mereka. Berarti dari asesmen non kognitif yang berhubungan dengan apa sih yang mereka mau gitu. Kalau saya menyarankan bagaimana kalau setiap pertemuan itu kita menggunakan media belajar yang dapat mengakomodir gaya belajar mereka. Contohnya pada gaya belajar visual, berarti minggu ini pakai ini dulu nih, pakai apa itu PPT, PowerPoint atau tampilan-tampilan visual. Nah, minggu depannya mungkin kita dapat mengakomodir bagi peserta didik yang mempunyai gaya belajar kinestetik karena setelah saya mencoba untuk analisis ternyata nggak semuanya gitu, semuanya audio visual, visual nggak ada yang kinestetik, otomatis mereka senang gerakan pembelajaran yang bergerak. Itu kan ada tuh yang visualnya atau peserta didiknya yang lasak, yang senangnya menyusun gerak sana sini. Nah itu berarti kita dapat mengakomodir media pembelajarannya dengan yang tadi nggak yang sudah diterapkan oleh saudari Reka dan saudari Diana. Mungkin itu kita dapat memaksimalkan hasil asesmen diagnostik itu untuk mengakomodir gaya belajar mereka. Jadi kita perlu menganalisis. Mungkin itu saja dan mungkin dapat dilakukan refleksi. Jadi kita melakukan refleksi apakah ini efektif hari ini, apa yang perlu diperbaiki dan itu pada setiap akhir pembelajaran kita perlu melakukan itu untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sarankan. Baiklah, saya akan merespon pertanyaan dari saudari Reka sebelumnya, yaitu tentang dia sharing tentang listrik katanya. Dia mau menggunakan pembelajaran yang IPEK, salah satunya menggunakan listrik, yaitu PPT. Tapi salah satu kelas yang dia ampu tidak bisa untuk mengaplikasikan pembelajaran seperti itu. Nah, kalau saran dari saya, sebaiknya itu kalau semuanya sudah dijalankan, sudah diupayakan, sebaiknya dilaporkan kepada guru, boleh dengan guru pamong atau dengan memang yang dipercayakan sekolah untuk mengurus hal yang demikian, atau memang waka-waka wakil kepala sekolah juga bisa. Menurut saya seperti itu. Baiklah teman-teman, apa ada lagi yang ingin sharing atau memang sudah cukup atau bagaimana? Baiklah, saya rasa cukup. Oke. Dari yang lain juga cukup, teman-teman? Oke. Oke. Nah, Ya, baiklah teman-teman, dapat diambil kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Refleksi itu memang sangat penting bagi seorang pendidik, terutama kita ya sebagai seorang guru, calon seorang guru ya, penerus bangsa masa depan. Nah, itu memang sangat penting karena itu memang menjadi cerminan bagi seorang pendidik dalam melakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran selanjutnya itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kita juga bisa menyesuaikan rancangan pembelajaran kita yang sebelumnya dengan yang akan datang akan lebih baik lagi. Nah, dari hal ini kita juga bisa melihatnya dari asesmen diagnostik. Penyesuaian untuk membuat RPP itu bisa kita lakukan dengan hasil asesmen diagnostik tadi menjadi acuan kita untuk menyesuaikan gaya belajarnya, media pembelajaran yang akan kita gunakan, strategi pembelajarannya seperti apa, terus model pembelajaran yang akan kita terapkan seperti apa. Terus kita juga bisa
menggunakan salah satu yang disebutkan Saudara Reka tadi adalah eh TPEK. Salah satu TPEK ini cerminan dari pembelajaran abad ke-21, yang mana pembelajaran ini memusatkan kepada peserta didik. Baiklah, saya rasa sekian. Terima kasih atas sharingnya, teman-teman. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. Zoom, udah